Halo sahabat PFN, bertemu kembali dalam podcast Cerita di Balik Layar bersama saya Raka Kakak Praditya. Seperti biasa, saya akan berbincang juga sih sebenarnya. Berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang ada di Indonesia, di industri kreatif. Dan kali ini saya akan ngobrol sama seorang cewek yang sedang magang di PFN juga, banyak terlibat untuk urusan sesperan lah gitu ya. Boleh minta tepuk tangan untuk Weda? Jangan tegang-tegang gitu, nggak lagi ujian, tenang aja. Takut? Enggak. Gue nggak gigit kok di sini, nggak gigit gue. Tenang. Relax, enjoy aja. Boleh perkenalan dulu Weda ke sahabat PFN tengah. Hai. Perkenalan diri. Hai, nama siapa? Kena. Enggak apa-apa. Hai, namaku. Nama siapa? Namanya Weda Faira, di sini biasa dipanggilnya Weda. Sekarang aku intern di Sesper. Aku mahasiswa Undip. Mahasiswa Undip, magang di Sesper. Sesper itu apa sih Weda kepanjangannya? Sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan. Sebelum kita bahas divisinya. Magang dari kapan Weda? Dari 4 September. 4 September sampai sekarang. Berarti sudah mau berapa bulan? 4 bulan. Sebelumnya tahu dari PFN dari mana? Tahu dari orang tua. Tahu dari orang tua. Terus emang sering kayak, kan kantor orang tua tuh deket sini. Terus kayak sering lewat bolak-balik apa nih PFN, dicari tahu gitu. Tapi sebelumnya berarti nggak tahu maksudnya? Nggak nonton Lenjil kah? Nonton, tapi kayak nggak tahu kalau siapa itu produksinya. dari PFN gitu. Terus kenapa tertarik tiba-tiba magang di PFN? Karena kan baca-baca terus habis itu nyari tahu, ternyata kayak seru kayaknya. Gitu. Seru kayaknya gitu. Sempat datang ke sini juga waktu itu ada event, terus habis itu kayak ngeliatnya kayak kok asik gitu. Iya. Kamu tuh magang di sini wajib atau? Wajib. Wajib dari kampus ya? Iya. Kamu di Undip semester berapa sekarang? 7. Semester 7. Sebentar lagi menjadi semester akhir ya mahasiswa. Insyaallah tahun depan lulus. Amin. Insyaallah amin. Kalau skripsinya dikerjakan gitu kan? Kerjain insyaallah. Dikerjain insyaallah. Terus tertarik karena pernah datang juga di PFN dan akhirnya magang di PFN. Divisi Sekretaris Perusahaan. Job desk ngapain aja sih sebenarnya sih Sesper? Banyak sih sebenarnya. Dari yang kayak surat menyurat. Terus habis itu dokumen. Itu ngurusin dokumen. Terus habis itu kayak bikin konten di sosial media, ngurusin sosmed PFN. Terus habis itu laporan-laporan ke kementerian gitu. Wah, banyak juga berarti ya. Tapi yang relate dengan kreatifnya adalah bikin konten. Karena sosial media PFN dipegang sama marketing communication-nya ya. Yang ada di Sesper. Terus kalau Weda sendiri, berarti terlibat dalam semua hal tadi yang disebutkan? Mostly iya. Sebanyak itu job desk yang paling favorit apa sih kalau suruh ngerjain apa? Sebenarnya tuh nggak dibilang favorit juga kayaknya nggak terlalu ya, karena memang bebannya mantap. Tapi menurut aku yang paling ini banget agenda setting sih. Agenda setting. Kenapa dengan agenda setting itu? Karena kayak apa ya? Itu kan jadi rutinnya setiap bulan kan. Terus habis itu kayak ini yang paling jelas aku tahu. Yang paling udah tahu alurnya gimana gitu-gitu, jadinya lebih lancar gitu. Jalannya. Karena dilakukan selalu monthly-nya ya. Walaupun kena mental juga. Mental juga ya, karena atasannya galak gitu ya. Banyak sih datanya. Banyak terus ya. Itu, jadi teman-teman sebenarnya agenda setting itu adalah rutinitas yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN untuk melaporkan kegiatannya selama 1 bulan lah ya, pemberitaan segala macam, ada event apa kayak gitu-gitu ya. Dan itu biasa dilaporkan ke kementerian setiap sebulan sekali gitu. Dan itu agak capek bikin data recapnya banyak gitu ya. Apalagi kalau lagi ada event kan. Wow. Terus selain itu ada lagi nggak? Sebenarnya sih pas event-event juga tuh kan kita kayak bikin deck brief konten, gitu. konten. Terus habis itu kayak kemarin waktu PKN sempat ikut kayak ngontennya, terus habis itu nyari narasumbernya, bikin pertanyaannya gitu ya, semua ya. Ya ikut lah. Kamu tuh berarti pas PKN ikut juga ya? Ikut. Berarti itu, benar September ya kalau nggak salah. Oktober ya? Pas September ya? September ya? Gimana rasanya bikin konten? September apa Oktober ya? Ya pokoknya ya sekitar-sekitaran itu lah ya. Gimana rasanya bikin konten? Sebelumnya anak TikTok nggak? Aku bukan anak yang konten banget Oh sih bukan. Cuman kayak
karena di kampus juga kan banyak mata kuliah yang kayak diwajibkan untuk bikin konten gitulah. Jadi kayak sedikit-sedikit tahu. Terus habis itu pas ikut bikin konten ternyata wow, capek. Kamu tuh jurusan apa sih? Informasi dan hubungan masyarakat. Informasi dan hubungan masyarakat. Belajarnya? Mostly tentang PR karena aku konsentrasinya PR. Kenapa ngambil itu jurusan? Karena kayak ya interestnya di situ, terus habis itu alhamdulillah rezekinya di situ. Berarti dari SMA memang suka dengan hubungan masyarakat itu. Senang ngobrol kah maksudnya? Sebenarnya kalau dibilang seneng ngobrol juga nggak terlalu sih. Enggak ya? Cuman kayak yang senang ngobrol sebenarnya sih saya kayaknya. kan MC. Oh benar sih. Lu kenapa ngambil humas? Karena itu yang terima, enggak bercanda. Agak pasrah gitu jadinya sebenarnya kayak itu yang terima. Enggak. Karena emang dari dulu tuh kayak lebih ke sebenarnya tuh basicnya tuh ngerti IPA, cuman kayak Kamu IPA? IPS. Kamu IPS? IPS terus habis itu kayak lebih prefernya ke humas. Kalau misalnya ekonomi gitu hitung-hitungan kan. Enggak dulu. Nggak suka dengan hitung-hitungan. Anaknya nggak perhitungan gitu ya? Harus tetap dihitung. Oh harus tetap dihitung. Tetap aja. Terus dari jurusan humas, relate gak berarti dengan pekerjaan saat ini? Sangat relate sih, mostly karena mata kuliah di kampus itu kayak tentang PR. Jadi PR yang kayak kan di sini kan di Sasper kan kayak kurang lebih sama lah teorinya kayak PR. Jadi kayak ya cukup relate lah ya. Kenapa ngambil Undip jauh banget Semarang? Rezekinya di sana. Oh. Sebenarnya pengennya di Bandung. Kenapa mau jadi teteh-teteh gelis di Bandung gitu? Nope. Enggak gitu ya. Ya tapi rezekinya di Semarang. Terus berarti ngekos di sana ya? Yep. Dan lagi di Jakarta memang karena magang wajib tadi ya? Magang wajib. Berarti kamu balik lagi Semarang sebentar lagi? Iya, Januari kayaknya balik. Januari balik. Oh Menyesuaikan berarti bulan ini bulan terakhir kamu magang di PFN? Iya ini besok minggu depan itu minggu terakhir. Minggu depan minggu terakhir. Walaupun gak tahu podcast itu kayak kapan. Cuman terima kasih Weda sudah membantu Sesper selama ini. Karena saya juga di bawah Sesper sebenarnya. Terus Wed, project yang udah dikerjain selama bangun di Sesper paling berkesan? Project paling berkesan? Yang tadi favorit udah, yang paling berkesan kayak memorable banget nih. Kalau nanti gue ceritain kayak lucu deh atau interesting banget. Apa? Sebenarnya ini kayak pasti bakal template nanti. Jadi tuh waktu diketawa, kenapa tuh? ada orangnya soalnya. Ada orangnya, nggak apa ngomong aja. Orang itu nggak berani sama saya kebetulan. Tenang. Jadi waktu itu aku sama teman aku di sini juga intern juga itu disuruh datang nyamperin Mbak Nisa. Nyamperin Mbak Nisanya itu di X Lab yang di belakang itu. Terus habis itu kita ngikutin satu orang yaitu Mas Pras. Halo Mas, oh ada orangnya gitu ya. Terus habis itu dia malah ngajak kita ke XR Studio. Bukan ke X Lab tadi? Bukan. Terus habis itu kita dijutekin Mbak Nisa. Enggak sih Mas Pras, tapi kita yang kayak ikut panik gitu karena emang lagi hektik gitu loh karena. Oh ditungguin sama Mbak Nisa sebenarnya. Kita mau wawancara juga kan. Terus habis itu ya udah, habis itu kita harus melihat jutekan Mbak Nisa dan jadinya huru-hara gitu karena emang ngejar konten juga. Karena tadi konten kan nggak pernah bisa diulang gitu ya. Jadi kenapa mungkin Mbak Nisa buru-buru karena tadi memang mau wawancara. Iya, karena memang posisinya juga lagi rame. Ini kan rame yang datang terus habis itu ini timingnya kayak pas. Yang PKN waktu itu ya berarti ya. Iya. Jadi itu yang cukup memorable banget buat kamu. Itu. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu aku pernah ini bukan ini sih, bukan selama ngerjain sih. After ngerjain. Kenapa? Ini fun fact aku belum cerita ke siapa-siapa. Iya boleh. Kita keep secret kok, di sini. Aku nangis abis ngerjain agenda setting. Kenapa? Agak capek ya. Dia mengerjakan agenda setting langsung nanya tuh kenapa? Karena kayak gak tahu sih. Waktu itu lotnya kayak lagi banyak banget deh Mbak Nisa. Terus habis itu kayak pulang-pulang aku nangis. Oh capek gitu, pressure kerjaannya gitu ya. Aduh, anak-anak Gen Z ini kadang ya. Allah. Terus habis itu ditanya kenapa? Enggak apa-apa. Ditanya orang tua maksudnya, kenapa? Kok kamu nangis gitu? Gak apa-apa, capek aja. Aduh, agak gimana gitu, dengernya agak lebay cuman oke gitu ya. Capek waktu itu, ya, lagi banyak. Pemberitaannya lagi banyak berarti waktu itu, saat itu agendanya juga lagi banyak. Terus lagi nambah baru karena ke Dana Reksa kan. Oh kita mau masuk Dana Reksa, holding Dana Reksa, oke.
Jadi itu Withholding. cukup membengkas ya kamu nangis selama bekerja itu ya. Tapi banyakan senangnya atau banyakan nangis ya Pak FN? Happy-nya sih. Happy-nya Karena nangisnya sih. cuma sekali kok. Oh nangisnya sekali, yang ketahuan maksudnya? Enggak beneran cuma Oh sekali. oke. Yang sekali aja teman-teman, tapi selebihnya happy berarti ya. Terus tantangannya Wet selama magang di PFN? Sebenarnya sih tantangannya ya sama aja kayak kuliah sih. Maksudnya kayak walaupun beda sih jadwalnya. Jadi kan kalau misalnya di kuliah kan gak setiap hari. Kalau di sini setiap hari. Lebih ke fisik sih. Oh kamu cukup merasa capek? Capeknya berasa karena kan dari jam 8 sampai jam 5. Oh ya office hournya gitu. Berasa. Terus habis itu mungkin ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang kayak belum pernah aku pegang. Terus habis itu tiba-tiba dapat kerjaan ini. Jadi agak kayak harus nanya atau harus cari tahu sendiri gitu. Contohnya? Kayak Bikin konten? sebenarnya kalau bikin konten basic-basicnya udah tau lah. Oke. Cuman kayak kemarin aku sempat gabung di EFF. Itu tuh aku tuh suka disuruh bikin deck. Oke. Terus habis deck untuk sponsorship, terus data-datanya semuanya. Terus habis surat menyurat. Itu kayak kan aku nggak tahu kan kopnya gimana gitu-gitu. Terus habis itu harus aku cari tahu sendiri. Jadi itu tantangannya belajar banyak hal baru yang sebelumnya nggak sama sekali nggak tahu. Apalagi kamu bukan dari bidang kreatif sendiri, industri kreatif ini gitu ya. Selama magang dekat sama siapa di sini? Banyak milenial, banyak Gen Z di sini. Teman aku nggak deh. Kalau kamu jawab teman kamu Ines, aku pukul di sini sekarang juga. Ayo. Ya kan paling dekat karena Iya, boleh disambit ya teman-teman. Selain Ines. cermet aku Mbak Sarah. Oh Mbak Sarah. Karena kan sering komunikasi apa-apa Mbak Sarah, apa-apa Mbak Sarah. Mbak Sarah bisa ngomong ya? Sarah tuh soalnya gue lewat selalu. Tapi kalau aku yang ngomong kayak dia langsung lepas headset sih. Lebih kasihan kali ya sama kamu ya. Karena aku gak tahu apa. Gak apa-apa, nanti kita coba tanya Sarah ya, kenapa mau merespon Weda selama ini gitu ya. Selain itu ada lagi gak? Lebih ke karena banyak butuh ke Mbak Muti sih. Oh Mbak Muti. Jadinya kayak apa-apa dikit-dikit nanya Mbak Muti. Terus habis itu karena Sasper juga kan Mbak Muti juga kan. Terus habis itu kayak kalau misalnya ada apa-apa nanyanya ke Mbak Muti. Terus habis itu surat menyurat Mbak Muti yang tahu, jadi kita ke Mbak Muti. Ya Muti tahu segala hal, walaupun kerja sama Melin aja Muti. Agak lama gitu ya kalau ngomong sama Muti gitu ya. Terus Weda, selesai magang di PFN, kira-kira apa yang bakal dikangenin? Lingkungan kerjanya gak sih? Oh masa sih pembohong. Karena kayak apa ya? Mesti cerita dari teman-teman kayak lingkungan kerja tuh kayak strict gitu loh. Kalau di sini apa-apa kayak harus gimana full of rules. Kalau di sini enggak sih, sebenarnya di sini juga banyak aturannya. Yeah. Cuman kayak orang-orangnya, lingkungannya kayak enak aja. Karena mungkin banyak yang sebaya dengan kamu gitu kali juga ya. Terus dan gapnya tidak terlalu jauh gitu ya. Dan pekerjaannya karena kita tidak terlalu rutin gitu, banyak hal-hal baru, jadi mungkin itu jadi hal baru juga buat Weda. Mungkin kayak karena di industri kreatif mungkin jadinya kayak santai. Enggak sih, it's not that santai. Jadi kedepannya next mau masuk industri kreatif lagi? Kita lihat ke depannya. Kita lihat ke depannya. Oke, boleh. Yang terbaik. Terakhir Weda, harapan buat PFN sendiri dan harapan buat diri kamu sendiri. Jujur aku nggak tahu. Kalau misalnya buat PFN. Buat PFN, masa nggak tahu? Gue kick dia dari sini, jangan mau lagi ya terima Weda di sini. Demi apa? Makanya PFN harapannya. Kalau buat PFN kalau kata Pak Dwi great again. Menjadi great again gitu ya. Ada lagi nggak? Aku nggak tahu. Kayak dia masih agak malu-malu gitu sebenarnya. Kalau buat diri sendiri pasti punya dong goals pengen apa, misalkan pengen punya usaha, pengen apa gitu. Mau lulus tahun depan. Mau lulus tahun depan. Simple ya mimpinya dia ya. Banyak sebenarnya, cuman yang kayak target paling awal paling lulus dekat tahun depan. Lulus tahun depan. Amin. Ya semoga tahun depan Anda bisa lulus deh ya dengan tepat waktu. Terima kasih Weda atas waktunya mau ngobrol-ngobrol singkat. Sukses kuliahnya. Semoga nggak kapok magang di sini. Enggak dong. Kalau kapok kupukul nih. Kapok. Udahlah. Kita sudahi saja obrolan kali ini. Enggak ya. Makin banyak belajar kan di sini sebenarnya. Oke teman-teman, gue juga mau ngingetin kan. Saya juga mau ngingetin, ruangan ini bisa disewakan untuk kepentingan podcast teman-teman juga. Kita juga punya banyak studio yang bisa disewakan untuk kebutuhan audiovisual teman-teman. Nanti linknya saya taruh bawah. Berserta sosmed-sosmednya juga ada di bawah sini. Udah follow belum?
Apa? Sosmed PFN. Udahlah. Oh, saya belum tak gue cek. Gimana mau agenda setting kalau misalnya nggak di follow? Siap, si paling agenda setting. Terima kasih Wida sekali lagi. Sukses ya ke depannya. Saya Raka Kakak Praditya mewakili tim yang terlibat. Pamit undur diri. Bye-bye.